Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan belajar tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di edisi sebelumnya kita sudah belajar yaitu dengan tema Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, pada kesempatan kali ini, di edisi kali ini kita lanjutkan yaitu dengan tema renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Oke teman-teman, sudah siap? Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Sirah. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita mulai. Renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu merupakan susunan batu-batu lebih tinggi dari manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail alaihi salam tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara mau merenovasi dan membiarkan saja apa adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik saja. Ya, ceritanya ini sepakat untuk direnovasi ya teman-teman. Mereka sepakat tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, juga tidak menerima dari hasil jual beli dengan sistem riba, dan juga tidak menerima hasil perampasan terhadap harta orang lain. Itu karena Ka'bah itu dianggap suci teman-teman, jadi tidak menerima dari penghasilan yang tidak halal. Nah, meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya adalah Pachomius. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempat semula.
Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu memang belum diangkat sebagai seorang nabi ataupun rasul, teman-teman. Nah, tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami rela kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Nah, ini udah terlihat memang prinsip keadilan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter, panjang sisinya di tempat Hajar Aswad, dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Nah, sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter dan lebarnya kira-kira 0,33 meter. Pagar ini dinamakan Ash-Shazarawan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Nah, mungkin untuk edisi kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di bab yang ini, artinya bab yang sebelum kenabian. Nanti terakhir akan kita tutup dengan biografi Nabi Muhammad SAW secara global sebelum kenabian. Nah, baru nanti setelah itu nanti kita akan masuk ke fase Mekah. Maka dari itu tetap ikuti channel ini karena ini akan berlanjut terus berjenjang secara urut sampai nanti di akhir, yaitu
saat beliau kembali ke haribaan ilahi, dan tentunya perjalanan dari video ke video di channel ini akan membutuhkan waktu yang lama, dan disinilah kelihatan bahwa kita istiqomah untuk senantiasa belajar mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.